Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, di majlis ilmu. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yarzuqana an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubaraka wa an yarzuqana ilman nafi'a. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi olehnya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah terkait dengan, atau kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan membaca pembahasan dari bab salat al-Idain, babu salat al-Idain. Meskipun tidak semua hadis, ya, kita ambilkan hadis-hadis yang kita bisa mengambil faedah, ya Allah mudahkan kita untuk mengambil faedah darinya. Dan disebut sebagai al-Idain, ya, ini bentuk musanna dari Id, bentuk menunjukkan musanna, yaitu menunjukkan dua. Kalau Id itu menunjukkan satu, kalau jamaknya itu a'yad. Nah, di sini dikatakan bab salatil Idain, menunjukkan dua salat Id. Hadis yang pertama yang dibawakan dalam kitab Bulughul Maram ini dari Aisyah Ummul Mukminin. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhi an-nas. Rawahu At-Tirmidzi. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam hasyiah terhadap hadis ini, beliau mengatakan, atau hasyiah dalam Bulughul Maram, beliau mengatakan bahwa sanadnya bagus. Sanad hadis ini sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhi an-nas. Al-fitr itu adalah hari di mana manusia berbuka dari puasanya. Yang tadinya bulan Ramadan, kemudian di bulan Ramadan ada kewajiban puasa, dan dengan datangnya hari Id, ya, maka dengan datangnya atau dengan terlihatnya hilal, ya, pada bulan Syawal, maka kewajiban berpuasa, ya, telah selesai. Sehingga al-fitru yawma yuftirun nas. Ini penamaan dari Idul Fitri. Kenapa dikatakan Idul Fitri? Ya. Dikatakan Idul Fitri karena itu hari Id
yang sebabnya karena fitr, hari Id yang sebabnya karena sudah bolehnya makan yang tadinya tidak boleh. Wal adha yauma yudhi an-nas, dan adha adalah saat orang-orang melakukan penyembelihan. Jadi kenapa kok disebut hari Idul Adha? Karena hari itu adalah hari di saat orang-orang melakukan penyembelihan. Sehingga disebut dengan Idul Fitri, yang satunya disebut dengan Idul Adha. Disebut dengan Idul Fitri karena yang tadinya tidak boleh makan kemudian jadi boleh makan. Sehingga pada hari itu berbahagia kaum muslimin karena telah menjumpai seluruh hari-hari yang istimewa selama 1 bulan. Bulan yang paling istimewa dalam satu tahun adalah bulan Ramadan. Telah menjumpai 1 bulan Ramadan yang tadinya siang harinya tidak boleh makan, kemudian boleh makan, maka kaum muslimin berbahagia dan kaum muslimin saling mendoakan setelah selesai dari ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, berbahagia dan saling mendoakan. Begitu pula setelah Idul Adha, ada Id setelah itu pada hari Idul Adha, setelah kaum muslimin menjumpai hari-hari yang istimewa. Tidak ada hari yang lebih istimewa dari hari-hari di 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Maka setelah melewati hari-hari yang istimewa, apalagi para jemaah haji, karena dikatakan Dzulhijjah itu adalah yang memiliki hijjah. Dzul itu yang memiliki, Dzulhijjah berarti bulan yang memiliki hijjah. Hijjah itu haji. Dzulhijjah itu bulan yang memiliki haji, karena di bulan itu dilakukan ibadah haji secara bersama-sama. Mulainya orang-orang berdatangan bisa melakukan ibadah haji mulai dari bulan Syawal. Bulan Syawal, Dzulqa'dah itu sudah bisa melakukan ibadah haji. Tapi pelaksanaan yang bersama-sama itu dimulai tanggal 8 bulan Dzulhijjah, yang disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9-nya itu menjadi hari Arafah, sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji, menjalankan rukun yang paling besar dalam rukunnya ibadah haji. Sehingga setelah itu datanglah hari ke-10, dijadikan sebagai Id, hari perayaan hari raya dalam Islam. Kaum muslimin berbahagia karena apa? Karena telah menyelesaikan ibadah hajinya. Maka berbahagia dan saling mendoakan. Ini bagi yang haji. Yang tidak haji juga telah melalui hari-hari yang istimewa. Yaitu 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Maka datanglah hari Id, hari yang bahagia dan saling mendoakan. Sehingga setelah selesai sholat Idul Fitri atau setelah selesai sholat Idul Adha, itu saling mendoakan dengan mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kalian. Tapi ini pantasnya bagi yang memanfaatkan hari-hari yang istimewa dengan amal soleh. Tapi kalau yang menjumpai bulan Ramadan sebagaimana di luar Ramadan, menjumpai 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, juga dianggap sebagai hari-hari biasa, tidak ada istimewanya. Hari-hari 10 hari pertama dianggap sebagaimana hari-hari biasa, sehingga yang maksiat tetap maksiat, yang sholatnya ketinggalan juga selalu ketinggalan, biasa saja misalnya. Tidak dijadikan saat untuk apa? Meningkatkan ibadah. Tidak dijadikan saat untuk menambahi yang sunnah misalnya. Maka kelihatannya kalau mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum tidak pas. Karena dia enggak menambah apa-apa. Dia juga tetap di atas
kemaksiatan terus mau mendoakan semoga Allah menerima amalan kita, amalan apa yang kita mau diterima? Maka ya hendaknya seseorang itu meningkatkan ibadahnya pada hari-hari yang istimewa. Pada bulan Ramadan, pada 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Ini hari yang paling afdal dalam 1 tahun. Maka semestinya ya, berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Dan barangkali ketika kita mau meningkatkan ibadah kita di hari-hari itu kok rasanya malas ya. Bahkan cenderung untuk tetap berbuat maksiat, ya maka kita memulai hari-hari itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi malasnya itu karena dosa-dosa kita. Bisa jadi kepengin berbuat maksiatnya meskipun di hari-hari yang istimewa karena dosa-dosa kita. Maka diawali dengan bertaubat. Sehingga para ulama mengatakan sebelum di awal menyambut bulan Ramadan, sambutlah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, sambutlah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sebagai sarana pertama untuk membuat seorang bersemangat ya, karena dosa-dosa itu akan membuat karat di dalam hati. Ketika dia bertaubat, maka karatnya akan apa? Akan hilang, sehingga hatinya menjadi hati yang baik dan kembali bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Idul Fitri dan Idul Adha ini penamaannya ya, karena dikaitkan dengan ibadah yang besar ya. Dikaitkan dengan ibadah yang besar, adanya Aid ini dikaitkan dua-duanya dengan ibadah yang besar. Yang kedua-duanya merupakan rukun Islam. Idul Fitri dikaitkan dengan puasa Ramadan, dan Idul Adha terkait dengan ibadah haji yang juga merupakan rukun dari rukun Islam. Maka setelah selesai dari melakukan ibadah yang sangat besar ini, kemudian Allah mensyariatkan adanya hari raya ya. Dan dikatakan Idul Fitr karena disebabkan ini idhofahkan kepada fitr, diidhofahkan atau dikaitkan dengan fitr, yaitu sudah diperbolehkannya makan yang tadinya tidak boleh. Kemudian dikatakan adha ya, dikaitkan dengan hari penyembelihan ya, dengan yang namanya udhiyah. Udhiyah itu penyembelihan ya, kurban ya, yang tidak terkait dengan haji. Kalau udhiyah itu tidak terkait dengan haji. Kalau yang terkait dengan haji itu namanya hadiyu. Meskipun sama ya, harinya sama, penyembelihannya pada hari yang sama, itu tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Tapi yang terkait dengan ibadah haji, orang-orang yang melakukan ibadah haji, di antara rangkaian ibadah hajinya adalah melakukan penyembelihan. Nah, penyembelihan yang dilakukan terkait dengan haji itu namanya hadiyu. Adapun penyembelihan yang tidak terkait dengan ibadah haji itu namanya udhiyah. Ya, namanya udhiyah. Ada lagi penyembelihan yang terkait dengan lahirnya anak. Nah, itu namanya apa? Punya nama sendiri-sendiri ya. Namanya aqiqah. Apakah orang yang melakukan ibadah haji boleh melakukan udhiyah? Orang yang melakukan ibadah haji, apakah dia boleh melakukan udhiyah? Jadi dua, hadiyu dan udhiyah. Apakah boleh? Ya boleh saja. Di samping dia melakukan hadiyu, penyembelihan di sana, di Mekah, dia juga melakukan udhiyah dengan melakukan penyembelihan di negerinya. Dia telepon ke rumahnya, belikan kambing, sembelih korban. Ini namanya udhiyah yang melakukan orang yang sedang haji. Ya tidak apa-apa. Tapi yang terkait dengan apa yang sedang dilakukan dari ibadah hajinya itu namanya al-hadiyu. Ya, ini tentang penamaan
dua Id. Kenapa disebut dengan Idul Fitri dan kenapa disebut dengan Idul Adha? Di sini dibawakan hadis yang pertama oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Idul Fitr itu adalah hari di mana manusia berbuka dari puasa, dan Adha adalah hari di mana manusia melakukan penyembelihan udhiyah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini hadis berikutnya, bukan hadis yang kedua tapi ini hadis yang ketiga ya. Dikatakan kana Rasulullah, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul at-tamarat, akhrajahu al-Bukhari, wa fi riwayatin mu'allaqah wa wasalaha Ahmad wa ya'kuluhunna afrada. Ini terkait dengan adab dalam menjalankan salat Idul Fitri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum berangkat salat Idul Fitri, beliau tidak berangkat sampai beliau makan beberapa korma. Makan beberapa korma. Berarti tidak hanya satu. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya adalah ganjil. Nah, di sini katakan wa amma riwayah al-mu'allaqah inda al-Bukhari falafdhuha ya'kuluhunna witra. Beliau makannya ganjil. Jadi minimal berapa? Yang sunnah. Yang sunnah sebelum sholat Idul Fitri itu makan korma. Dikatakan dalam hadis ini Nabi makan beberapa korma. Dalam riwayat yang lain dikatakan ganjil. Berarti minimal 3 ya. Bukan satu, karena kalau satu itu bukan beberapa, lafadznya beberapa, berarti 3 kok kurang kenyang, nambah lagi, nambahnya berapa? Jangan nambah 1, nambahnya 2. Biar apa? Biar ganjil. Kalau nambahnya 1 jadi genap. Masih belum kenyang juga, masih kepengen lagi, nambah 2 lagi, sehingga terus dalam keadaan ganjil. Ini dalam Idul Fitri. Kemudian dalam riwayat berikutnya dikatakan dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'am yaumal adha hatta yusalliya. Nabi SAW dahulu tidaklah keluar untuk sholat Idul Fitri sampai beliau makan, dan tidaklah beliau makan untuk sholat Idul Adha sampai sholat. Nah, ini kalau Idul Adha kebalikannya, setelah sholat baru makan, sebelum sholat tidak makan. Makannya setelah selesai sholat. Dalam riwayat yang lainnya, wala ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai selesai sholat dan kemudian memakan daging sembelihannya. Jadi kalau bisa ya daging sembelihan itu segera disembelih, setelah selesai sholat segera dikonsumsi. Semakin segar semakin bagus. Cuma kadang-kadang kita sorenya baru dibagi. Ya, kalau lebih cepat itu lebih bagus, masih segar ya. Terutama bagi yang nyembelih, itu ngambil dulu untuk dimasak, karena disunahkan bagi yang menyembelih untuk apa? Untuk mengambil ya, sepertiga ya, untuk dikonsumsi sendiri. Yang sepertiga lainnya untuk apa? Untuk sedekah. Yang sepertiga lainnya untuk hadiah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah?
Ya, kalau sedekah untuk fakir miskin. Ya. Kalau hadiah, orang kaya boleh nggak dikasih hadiah? Boleh. Ya. Jadi jangan, oh itu orang kaya nggak usah kasih hadiah, nggak apa-apa. Bahkan orang kafir pun boleh sebagai hadiah. Mudah-mudahan akan melihat bagaimana akhlak yang mulia dari akhlaknya kaum muslimin, sehingga akan membuat dia tertarik dengan agama yang hak, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrija al-awatiq. Ya. Kami dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ya, untuk mengeluarkan, ini mengajak salat, mengeluarkan artinya mengajak salat al-awatiq, para wanita-wanita ya. Wanita-wanita yang meskipun dia masih belum menikah untuk diajak keluar. Bahkan wal huyyad fil aidain, bahkan juga wanita-wanita yang haid kami diperintahkan untuk mengajak mereka ikut keluar. Yashhadna al khaira wa da'watal muslimin, dengan maksud supaya agar mereka bisa menyaksikan doanya kaum muslimin dan bisa menyaksikan ibadahnya kaum muslimin, sehingga nampak syiar ya, dengan salat ini nampak syiar Islam nampak. Nah, sehingga semakin banyak yang ikut ya. Sampai wanita yang haid pun suruh ikut, sehingga semakin menampakkan syiarnya kaum muslimin. Ya. Dan hadis ini salah satu dari hadis yang dijadikan dalil tentang wajibnya sholat id. Kenapa? Karena yang wanita saja apa? Disuruh ya. Diperintahkan untuk keluar ya. Bahkan yang haid pun diperintahkan untuk ikut. Maka ini menunjukkan apa? Ini berarti menunjukkan sesuatu yang wajib. Karena wanita itu pada asalnya kan tidak ikut sholat berjamaah, tapi kok ini disuruh ikut keluar untuk sholat berjamaah. Dan yang haid pun disuruh ikut, meskipun dia tidak wajib sholat tapi disuruh ikut. Maka ya, ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya sholat id. Namun kemudian mereka khilaf, wajibnya wajib apa ini? Wajib ain atau wajib kifayah? Kira-kira yang mana? Yang ain atau yang kifayah ini? Ya ini khilaf dan dua-duanya sangat kuat. Yang mengatakan fardu ain sangat kuat, yang mengatakan kifayah juga kuat ya. Yang mengalihkan kewajiban ini kepada kifayah karena apa? Karena dalam sholat id itu nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Sholatnya kan nggak pakai adzan, nggak pakai iqamah. Ini menunjukkan tidak wajib ain. Karena kalau wajib ain itu pakai adzan, pakai iqamah. Seperti apa? Sholat jenazah. Itu pakai adzan apa tidak? Enggak, berarti wajibnya wajib apa? Kifayah. Bukan wajib ain, wajibnya wajib kifayah karena enggak pakai adzan. Kan enggak ada adzannya kan sholat jenazah itu. Makanya aneh kalau sholatnya saja enggak ada adzan, bagaimana memasukkan jenazahnya pakai adzan? Ini kan terlalu jauh. Sholatnya saja enggak pakai adzan, enggak pakai iqamah. Lah ini memasukkan jenazah ke liang kubur kemudian pakai adzan, pakai iqamah, ini terlalu jauh ya. Nanti tidak ada dasarnya
Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga nggak bisa membayangkan itu nanti ketika iqamah bagaimana mengucapkannya. Apakah qad qamatis shalah, telah ditegakkan salat apa? Atau qad qamat yaumal qiyamah, qad qamat al qiyamah gitu ya. Mungkin itu lebih tepatnya. Tapi masa mau dirubah iqamahnya jadi qad qamatil qiyamah? Ya. Maka ya, tapi ini dianggapnya sudah hal yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya. Tapi sebetulnya tidak ada tuntunannya ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga di sini ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah ya. Kenapa? Karena wanita-wanita yang disuruh keluar ini, wanita yang haid yang disuruh keluar ini, diantara maksudnya adalah untuk menyaksikan doa ya, bukan untuk sholat. Berarti keluarnya bukan karena sholat, tapi keluarnya karena untuk menyaksikan doa. Sehingga dikatakan ya, memalingkan perintah kepada sunnah karena maksudnya bukan untuk sholat. Iya. Ala kulli hal, ini khilaf para ulama dan khilafnya sangat kuat dalam masalah ini. Ya insya Allah semuanya benar. Yang mengatakan wajib ain ya benar, wajib kifayah juga benar ya. Yang mengatakan sunnah juga benar. Cuma yang jadi masalah mana yang lebih benar. Ini semuanya benar, tapi mana yang lebih benar. Katakanlah kita mengikuti condong kepada yang sunnah, bukan berarti terus meremehkan. Bukan berarti kemudian kita meremehkan. Karena apa? Karena yang sunnah tentunya bukan untuk ditinggalkan. Yang sunnah kita berusaha untuk apa? Menjalankannya. Kemudian jamaah ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dahulu mereka salat Id, apakah Idul Fitri maupun Idul Adha, qabla al-khutbah, salatnya sebelum khutbah. Ini perbedaannya dengan salat Jumat ya. Makanya sebenarnya salat yang paling mirip dengan salat Id itu salat apa? Salat Jumat ya. Sehingga syarat-syaratnya kurang lebih sama. Syarat-syarat sahnya salat Id ya mirip dengan syarat sahnya salat Jumat ya. Misalnya harus istiton, harus yang menjalankan atau yang mengadakan adalah warga setempat, bukan musafir. Musafir nggak perlu mengadakan, dia boleh ikut tapi tidak mengadakan. Misalnya ada rombongan ya, wisata ke tempat wisata, sekian bus pada hari Id, dia berwisata kemudian mengadakan sholat di sana, ini nggak boleh, nggak memenuhi syarat karena dia bukan warga apa setempat. Seperti juga sholat Jumat, ketika berwisata di hari Jumat, ya tidak perlu mengadakan sholat Jumat kalau dia musafir. Ya kalau mau ikut sholat Jumat yang diadakan di tempat itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia mengadakan sendiri, ya, ketua rombongannya jadi imam, kemudian panitia satunya jadi muadzin, yang satu lagi jadi khotib, itu nggak sah karena tidak memenuhi syarat. Jadi mirip dengan sholat Jumat, cuma ada perbedaannya. Di antara perbedaannya adalah khutbahnya. Bahwa sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Idul Adha dan Idul Fitri khutbahnya setelah sholat. Sehingga di sini pun menjadi berbeda hukumnya. Hukum dari khutbah Jumat itu wajib, bahkan itu syarat. Syarat sahnya khutbah Jumat itu syarat sahnya sholat Jumat itu harus ada khutbah. Makanya khutbahnya sebelumnya, karena syarat itu datang sebelum yang disyaratkan, atau syarat itu harus ada sebelum yang disyaratkan ya. Makanya
karena khutbahnya itu sebelum sholat, maka menjadi syarat sahnya sholat. Kalau nggak ada khutbah, ya tidak ada sholat Jumat. Berbeda dengan sholat Id. Sholat Id itu khutbahnya setelah, maka khutbah itu tidak wajib. Dan orang yang hadir kalau misalnya ada keperluan dia pengen meninggalkan majelis, ya, pengen meninggalkan lapangan atau tempat sholat, setelah selesai sholat tidak apa-apa, tidak mendengarkan khutbah, itu sholat idnya apa? Sah, karena memang tidak wajib khutbahnya itu. Makanya kemarin waktu pandemi juga kan, ya, kita tidak mengadakan, ya, karena ada aturan-aturan protokol sehingga yang tidak bisa diadakan di masjid-masjid. Kemudian di mana melakukannya? Atau pada nggak melakukan kemarin? Berapa kali Id itu? 2 apa ya? Nah, tidak diadakan. Maka kaum muslimin bisa melakukan di rumah masing-masing. Bisa melakukan di rumah masing-masing karena memang, ya, tidak memungkinkan dilakukan bersama-sama. Ya. Sehingga khutbahnya itu tidak sama dengan hukum khutbahnya, tidak sama dengan khutbah Jumat. Khutbah untuk sholat Id itu hukumnya sunnah. Khutbah untuk sholat Jumat hukumnya wajib. Ya. Ini perlu kita pahami mana yang wajib, mana yang sunnah, ya. Bukan untuk kemudian meremehkan yang sunnah, tidak. Tapi kalau ada orang yang kok lagi khutbah kok malah pergi, ya, karena mungkin ada hajah, ya tidak bisa disalahkan, ya. Tidak perlu disalahkan, ya, karena memang dari sisi hukum itu sunnah. Mendengarkan khutbahnya sunnah, beda dengan sholat Jumat itu. Begitu pula dengan tata cara, ya, tata cara sholat Id, ya, itu juga kita harus pahami mana yang sunnah, mana yang wajib, ya. Seperti takbir dalam sholat Id itu yang wajib yang takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbiratul ihram itu ketika baru takbir yang pertama dalam sholat, itu namanya takbiratul ihram, itu wajib, bahkan itu rukun, ya. Rukun itu di atasnya wajib. Itu mengucapkan Allahu Akbar pada saat memulai ingin sholat. Nah, takbir berikutnya yang disebut dengan takbir zawaid, ya, kalau di rakaat pertama itu ditambah 6 takbir, ya, jadi 7 dengan takbiratul ihram. Yang 6 ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi kalau imamnya kok lupa, setelah takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah, harusnya takbir 6 kali. Tapi ini apa? Lupa. Mungkin apa tidak? Ya, mungkin sholatnya setahun sekali, ya sangat mungkin lupa. Ya, setelah takbiratul ihram langsung Al-Fatihah, maka bagaimana? Sholatnya sah apa tidak? Ya sah saja. Nah, kita juga begitu, ketika kita ketinggalan, imamnya sudah baca Al-Fatihah, kita baru datang, maka setelah kita takbiratul ihram cukup sudah sekali saja, nggak usah ditambahin dengan 6 takbir, karena kita sudah ketinggalan dan hukumnya sunnah. Jadi sunnah yang sudah ketinggalan waktunya itu nggak usah dilakukan. Sunnah kalau sudah ketinggalan waktunya, maka nggak usah didatangkan, nggak usah dilakukan. Apalagi kalau kita mendapati imam sudah ruku, ya sudah Allahu Akbar langsung ruku. Kalau kita Allahu Akbar terus tambah lagi Allahu Akbar, imamnya sudah bangun, malah kita ketinggalan ruku, nggak dapat 1 rakaat. Nah, itu. Karena takbir yang berikutnya itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau kita mendapati imam memang sedang sujud misalnya, sehingga kita ketinggalan 1 rakaat. Maka setelah imam salam, kita berdiri menambahi 1 rakaat, ya kita
takbirnya apa? Yang sunnah pun kita jalankan. Karena kita ketinggalan 1 rakaat, maka takbirnya kita tinggalkan. Takbirnya kita jalankan. Takbir intiqal dan takbir yang ditambah 5 pada rakaat yang kedua. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibawakan hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Eid rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'dahuma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id itu 2 rakaat dan tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada salat setelahnya. Ini cuma 2 rakaat aja, enggak ada sebelumnya, enggak ada setelahnya. Maksudnya di tempat itu. Ya. Tapi dalam riwayat yang lainnya Nabi sholat setelahnya, tapi di rumahnya. Tapi kalau di tempat sholat Id itu tidak ada. Tidak ada sebelumnya atau kecuali kalau sholat Idnya di masjid, maka sebagian ulama mengatakan disunahkan sholat tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Yang mau sholat tahiyatul masjid silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Ya kedua-duanya benar insyaallah. Cuma mana yang lebih benar itu wallahu alam. Karena yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak pernah sholat sebelumnya atau sholat setelahnya. Tapi memang Nabi SAW menjalankannya bukan di masjid, ya, tapi di tanah lapang, Ya kalau nggak punya tanah lapang bagaimana? Ya kalau nggak di tanah lapang ya di masjid, sudah gitu aja pilihannya. Kalau nggak di tanah lapang di masjid. Oh di masjid kekecilan. Ya tambah lagi di luar masjid. Jangan ada sebagian orang yang masjidnya besar, halamannya kecil, malah sholatnya di halaman masjid. Padahal halamannya apa? Kecil, malah di halaman masjid, bukan di masjidnya. Dalam rangka ingin sholat di tanah lapang, itu halaman masjid bukan tanah lapang. Ya kalau masjidnya kecil nggak cukup, nggak apa-apa di halamannya, ditambah dengan halaman. Tapi kalau masjidnya besar, halamannya kecil, malah di halamannya meninggalkan masjid dalam rangka untuk sholat di tanah lapang, ini ya tidak tepat. Karena halaman masjid bukan tanah lapang. Ya kalau nggak ada tempat, nggak ada tanah lapang ya sudah di masjid. Ya. Ada juga yang maunya di tanah lapang sehingga tidak mau ikut bersama yang di masjid, pokoknya harus tanah lapang, bikin sendiri di tanah lapang. Ya, ini tidak bagus. Karena apa? Karena bersama-sama itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya. Yang di masjid saja sedikit, di tanah lapang juga sedikit lagi. Nah, akhirnya berpecah-pecah sedikit-sedikit semuanya. Nah, siarnya tidak nampak. Ya maka di situ ya bermusyawarahlah mau di mana bersama-sama. Terkadang kita harus ngalah yang sunnah kita tinggalkan untuk apa? Untuk kebersamaan. Karena kebersamaan itu hukumnya wajib. Sehingga di sini hendaknya kaum muslimin ya tidak kemudian berpecah ribut hanya masalah yang sifatnya apa? Sunnah, sehingga sampai mengorbankan kebersamaan. Ya, sampai sekarang di Masjid Nabawi di Madinah itu pelaksananya ya di Masjid Nabawi, karena pemerintah sudah menentukan di Masjid Nabawi. Padahal tanah lapang banyak sebetulnya, tapi nggak ada ulama yuk bikin sendiri menjalankan sunnah, enggak. Mereka semuanya jadi satu karena kebersamaan itu apa? Didahulukan daripada bercerai-berai untuk menjalankan sunnah tapi kemudian tidak ada kebersamaan. Ya, jadi tidak ada sholat setelahnya atau sebelumnya, karena Nabi SAW selalu di tanah lapang ya, kecuali sekali pernah di masjid, tapi kebanyakannya selalu di tanah lapang ya, sehingga yang diriwayatkan di sini tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada sholat setelahnya ya.
Sebagaimana juga tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Bahkan juga tidak ada sholatul jami'ah pun tidak ada kalimat sholatul jami'ah, nggak ada. Ini sudah langsung aja sholat. Ya, langsung datang imam, kemudian sholat jamaah diharapkan datang yang gasik. Ya, kemudian imam ya datang, ya, tidak apa-apa pada saatnya ketika sudah terbit matahari setinggi tombak. Karena waktunya itu adalah dimulai dengan waktu duha. Dimulai dengan waktu duha, dan untuk sholat Idul Fitri ya, lebih bagus diakhirkan, diundur sedikit ya, setelah terbit matahari setinggi tombak sudah masuk waktu duha, tapi masih diundur lagi untuk memberikan kesempatan yang belum melakukan apa? Zakat fitrah untuk menjalankan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu dilakukan sebelum sholat ya. Dan itu waktu yang paling afdal sebetulnya sebelum sholat. Ada waktu boleh, ada waktu wajib, ada waktu afdal. Waktu wajib itu setelah tenggelam matahari. Itu waktu wajib. Jadi apa namanya? Ada orang kok sebelum tenggelam matahari meninggal, maka tidak wajib dikeluarkan apa? Zakat. Tapi boleh nggak dizakati? Boleh, karena zakat itu boleh 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Hari ke-28 itu sudah boleh zakat fitrah. Nah, maka ya dia boleh dizakati ya ketika meskipun dia tidak menjumpai hari Id. Karena sudah mendapati waktu boleh. Tapi waktu wajibnya setelah tenggelam. Jadi kalau dia tidak dizakati tidak apa-apa. Ada anak lahir setelah tenggelamnya matahari, baru lahir, maka tidak ada kewajiban karena dia tidak menjumpai hari wajib. Tapi kalau lahirnya sebelum matahari tenggelam, dia lahir jam 5 sore lahir, maka wajib. Bayi ini jadi apa? Wajib dizakati. Tapi kalau lahirnya setelah tenggelam matahari, maka ketika tenggelam matahari berarti dia masih di perut ibunya, maka tidak wajib. Tapi boleh nggak dizakati? Ya boleh, disunahkan untuk dizakati meskipun di perut ibunya. Nah, waktu yang paling afdal itu adalah sebelum sholat. Cuma kalau kita nggak bisa menjalankan yang afdal ya jangan memaksa, karena nanti malah kita mungkin tidak bisa menjalankannya karena kadang-kadang waktunya mepet ya, sehingga tidak bisa mencari kepada siapa ini, mau dikasihkan ke tetangganya sudah pada mudik, akhirnya malah nggak jadi zakat. Ya kalau tidak memungkinkan maka dilakukan di malam hari ya, meskipun yang afdal memang sebelum sholat. Ala kulli hal, kalau sholat Idul Fitri agak diakhirkan setelah waktunya. Dan kalau Idul Adha disegerakan setelah waktunya. Disegerakan setelah waktunya. Ini setelah terbit matahari segi tombak, kemudian segera dijalankan. Ya. Tapi ya tentunya juga sambil melihat jamaah, kira-kira sudah banyak atau belum. Yes. Karena mungkin masih banyak yang di jalan, sedang dalam perjalanan. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, anan Nabiya dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh sahabat Anas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shallal Id bila adzan wala iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat Id tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Tidak perlu ada adzan, tidak perlu ada iqamah. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, berarti wajibnya bukan wajib ain, tapi wajibnya wajib kifayah. Tapi dibantah lagi orang yang mengatakan wajib.
Enggak, tetap ini ain. Kenapa? Karena kalau sudah sholat Id dan kebetulan itu hari Jumat, enggak wajib sholat Jumat. Kalau dia sudah ikut sholat Id, kan begitu. Kalau kebetulan Idnya Idul Adha hari Jumat misalnya, atau Idul Fitri hari Jumat, maka yang sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha pada hari Jumat tidak wajib sholat Jumat. Sholat kok bisa menggugurkan sholat Jumat? Sholat Id kok bisa menggugurkan sholat Jumat? Ini tidak mungkin kecuali itu sholat wajib. Bagaimana bisa menggugurkan yang fardu ain? Makanya ini pendapat ini semuanya kuat, sangat kuat sekali. Yang mengatakan fardu ain kuat, yang mengatakan fardu kifayah kuat, yang mengatakan sunnah juga ternyata kuat. Nah, ya silahkan masing-masing memilih. Kemudian ini sampai jam berapa ini? Ya. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Eid syai'a. Dahulu Nabi SAW tidak salat sebelum salat Id sama sekali. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla raka'atain. Ketika pulang ke rumah, beliau salat 2 rakaat di rumah. Apakah bertentangan dengan hadis yang mengatakan tidak salat sebelumnya dan setelahnya? Tidak bertentangan. Bagaimana menggabungkannya? Tidak salat sebelumnya dan setelahnya di tempatnya, di tempat salatnya. Tapi beliau salat 2 rakaat ketika di rumahnya, sehingga tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis tersebut. Ya. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id juga Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Dahulu Nabi SAW untuk salat Idul Fitri, Idul Adha keluar, bukan di masjid tapi keluar dari masjid, mencari tempat, ya, di tempat yang luas, di Sohro, padang pasir, tapi tidak terlalu jauh dari pemukiman. Tidak terlalu jauh dari pemukiman. Supaya apa? Ya, supaya tidak terlalu capek menuju tempat itu. Karena yang disunahkan adalah berjalan kaki. Yang disunahkan menuju tempat sholat itu jalan kaki. Sehingga tempatnya jangan terlalu jauh dari pemukiman. Ini sudah bukan di pemukiman, tapi tidak terlalu jauh. Ini ada nggak tempat yang seperti ini? Kalau ada, ya di situ yang paling afdol. Ada tanah lapang yang tidak terlalu jauh, sehingga yang datang dengan berjalan kaki. Ya, jauh-jauh sedikit tidak apa-apa karena cuma setahun sekali. Tapi untuk sholat Jumat tidak seperti itu. Nabi tidak pernah melakukan sholat Jumat di tanah lapang. Ya, karena apa? Karena sholat Jumat itu setiap pekan sekali. Kalau harus seperti itu nanti capek. Ini agama kita melihat, ya, yang seperti itu, sehingga untuk sholat Jumat tidak di luar masjid, tapi di dalam masjid, ya, karena kalau mencari tempat di luar akhirnya kemudian, ya, capek. Tapi kalau sholat Id kok mencari tempat di luar, ya kalaupun capek sekali setahun, nggak apa-apa, masih tidak menjadikan hal yang memberatkan. Nah, Nabi SAW dahulu, ya, keluar untuk sholat Idul Fitri ke tanah lapang. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW adalah salat. Ya. Tsumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim faya'iduhum wa ya'muruhum. Maka setelah selesai salat, Nabi menghadap kepada jamaah tetap di saf-saf mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, ya, berkhutbah di hadapan para sahabatnya, memberikan mau'idhah, memerintahkan untuk menjalankan syariat, ya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis berikutnya tentang takbir, cara salat Id. At-takbir dari sahabat Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbir fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Takbir dalam salat Idul Fitri
Itu 7 pada yang pertama, rakaat pertama, dan 5 pada rakaat yang kedua. Wal qiraah ba'dahuma kiltaihima, dan ada membaca Al-Qur'an di antara setelah takbir-takbir tadi. Jadi takbirnya 7 yang pertama dan 5 yang kedua. Para ulama menjelaskan 7 yang pertama maksudnya 7 dengan takbiratul ihramnya. Jadi takbiratul ihram itu wajib, setelah itu ditambahi 6 menjadi 7. Adapun pada rakaat yang kedua, takbir intiqal, Allahu Akbar, sudah bangun, ini hukumnya wajib. Kemudian setelah itu sunnah menambahi 5. Ini sebagian penjelasan ulama seperti itu. Ya. Apakah ada bacaan antara takbir dengan takbir yang satunya? Ini khilaf. Kalau hadis Nabi SAW tidak, dari Nabi tidak ada. Dari Nabi tidak ada. Tapi dari sahabat ada. Dengan sanad yang sahih. Yaitu disunahkan untuk bertahmid. Disunahkan untuk apa? Berselawat. Ya, disunahkan untuk bertakbir. Sehingga sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Disunahkan seperti itu antara takbir yang satu dengan takbir yang berikutnya. Yang benar yang mana? Ya, kedua-duanya benar insyaallah. Tapi Nabi tidak melakukan, tapi sahabat melakukan. Sehingga ya karena sahabat melakukan tidak mungkin itu bid'ah. Tapi mana yang lebih afdal? Nah, wallahu alam, yang lebih afdal yang mana? Ya silakan saja. Kalau begitu bagaimana? Yang nanti ngikuti imam. Kalau imamnya baca, berarti kan takbirnya lama ya. Setelah takbiratul ihram, kemudian takbir yang tambahan, Allahu Akbar. Kok lama? Allahu Akbar lagi. Kok lama? Apa yang kita lakukan? Ya kita gunakan untuk berzikir. Karena sholat itu bukan cuma diem, sholat itu selalu berzikir. Ya. Oh, berarti imamnya itu menggunakan apa? Berzikir di antara takbir. Karena imamnya berzikir di antara takbir, ya kita ikut berzikir. Ya kita boleh mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh seperti itu. Tapi kalau imamnya tidak melakukan itu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, kita mau baca ya nanti malah ketinggalan takbir. Ya sudah, kita kalau begitu nggak usah baca. Ya, ini menyesuaikan apa? Menyesuaikan imam. Wallahu taala a'lam bishawab. Menyesuaikan imam. Imamnya baca ya kita ikut membaca karena supaya jangan diam dalam sholat. Imamnya tidak membaca zikir antara dua takbir, ya kita nggak usah baca karena kalau kita membaca akan ketinggalan takbir bersama imam. Kita tidak bisa mengikuti takbir imam karena di sini apa namanya yang disebutkan hanyalah takbir. Nabi tidak menyebutkan doa, tapi di sana ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, juga sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman dengan sanad yang sahih bahwa di sana ada bacaan zikir. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, mungkin ini sudah mencukupi ya tentang masalah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sudah jam 6 ya. Mungkin kelebihan waktunya ya. Masih ada mungkin 3-4 hadis, tapi insyaallah sudah mencukupi. Kita cukupkan pembahasan kita murajaah ya. Ini mungkin sekedar hanya mengulangi karena kebanyakannya hal ini sudah diketahui oleh jamaah semuanya. Tapi mudah-mudahan ini mengulangi yang bermanfaat. Kita cukupkan ya pada pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.